Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinovita Ramadhani. Saya dari Prodi S1 Manajemen 2021 dengan NIM 211060113. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tentang teori konspirasi yang merusak kesehatan mental yang telah dimuat dalam artikel Muhammadiyah. Langsung saja ke videonya. Pertama yaitu teori konspirasi. Slide yang kedua, apa itu konspirasi? Teori konspirasi adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa yang biasanya meliputi peristiwa politik, sosial, atau sejarah adalah suatu rahasia dan seringkali memperdaya dan direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Banyak teori konspirasi yang mengklaim bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah telah didominasi oleh para konspirator di belakang layar yang memanipulasi kejadian-kejadian politik. Dengan kata lain, menjadikan sesuatu sebagai alternatif demi mencapainya tujuan yang telah dirancang oleh orang-orang yang telah membuat teori konspirasi tersebut. Slide berikutnya adalah contoh beberapa teori konspirasi yang sedang viral pada akhir-akhir ini. Pasti kalian juga udah nggak asing lagi. Contohnya adalah teori konspirasi apakah seluruh kejadian di dunia ini dikendalikan oleh beberapa orang saja. Dan yang kedua yaitu apakah pandemi COVID-19 tidak nyata dan hanya pembentukan wacana semata. Contohnya banyak orang-orang yang telah menyerang menara 5G dikarenakan mereka berpikir dan berkonspirasi bahwa teori 5G lah yang telah menyebabkan wabah COVID-19. Dan berikutnya adalah teori konspirasi apakah vaksinasi adalah program tersembunyi yang dapat membinasakan umat manusia. Dan yang terakhir nih yang paling sangat-sangat populer adalah apakah bumi ini sebenarnya datar atau bulat. Hayo, menurut kalian apa? Dan sebenarnya apa sih dampak dari teori-teori konspirasi tersebut? Pada masa normal, pemikiran konspirasi tidak berdampak apapun selain wacana tandingan yang ganjil yang sebenarnya sah-sah saja. Yang paling hanya untuk hiburan, berdebat, dan lain-lain. Narasi bumi datar oleh pendakwah Rahmat Baikuni tidak mendapat spotlight dan efek yang besar selain perdebatan konsistensi hukum logika. Tapi pada masa krisis atau disebut juga masa-masa pandemi COVID-19 ini dan banyak teori-teori konspirasi yang bermunculan, satu pemikiran konspirasi mampu membawa satu bentuk dekstruksi massal di tingkat sosial. Dekstruksi para penganut konspirasi ibarat orang yang rumahnya terbakar, tapi lebih mendahulukan mencari alasan kenapa sih rumah itu terbakar daripada memadamkan apinya terlebih dahulu dan menyelamatkan orang-orang di dalamnya terlebih dahulu. Contohnya dalam konspirasi COVID-19 ini, belakangan kita mengenal nama-nama pesohor media sosial, influencer, bahkan artis-artis ibu kota yang membantah dampak berbahaya COVID-19. Dia tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada dan tidak percaya bahwa COVID-19 itu dampaknya nyata. Dengan kata lain, mereka menganggap sedikitnya 4,3 juta jiwa manusia yang meninggal akibat COVID-19 di seluruh dunia karena pandemi ini adalah hasil persengkokolan jahat seluruh tenaga medis dan rumah sakit di dunia untuk meng-COVID-kan status kesehatan seseorang. Parah sekali ya. Para orang-orang yang membuat konspirasi ini
Pernyataan mereka memperburuk penanganan COVID-19 di Indonesia yang memang sudah tidak ideal sejak awal. Peneliti program Proijen dan Douglas tahun 2018 bahkan menyimpulkan bahwa teori konspirasi seringkali memiliki dampak nyata pada kesehatan, hubungan sosial, dan keselamatan orang lain. Nah, pasti banyak nih di lingkungan sekitar kita yang menganut beberapa teori konspirasi. Bagaimana sih cara kita menanggapi mereka? Yang pertama adalah dengarkan dan jangan berbicara bila mereka sedang mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan pemikiran mereka tentang teori konspirasi. Pemercaya pada teori konspirasi kemungkinan besar tidak akan terpengaruh oleh orang yang mengejek pandangan mereka. Jadi kita cukup mendengarkan mereka dengan baik, jangan memberikan komentar, tapi ya rasanya greget juga sih. Dan kedua, tetap tenang, yaitu berdebat dengan seseorang tentang teori konspirasi kemungkinan besar hanya akan menghasilkan emosi dan tekanan darah yang lebih tinggi. Jadi yaitu, jangan dengarkan, jangan berbicara, dan tetap tenang. Kalau kita mau menanggapi, ya udah kita menanggapi dengan tenang. Dan ingatlah bahwa beberapa orang tidak akan berubah pikirannya apapun yang kita katakan pada mereka dan memperdebatkan manfaat penggunaan masker atau vaksin yang terbukti tidak akan meyakinkan mereka. Jadi daripada kita sibuk memperdebatkan teori konspirasi mereka, mending kita yang lebih taat, kita yang memakai masker, kita vaksin. Biarkanlah mereka dengan argumen mereka, tapi Indonesia akan sembuh, akan pulih, itu dimulai dari kita sendiri. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah ganti topik. Bahas pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang lain gitu, untuk membantu orang tersebut tidak fokus kepada menceritakan teori-teori itu terus gitu. Atau kalian bisa lebih jujur bahwa aku nggak suka membicarakan hal tersebut, kita ngomongin hal yang lain yuk, misalkan tempat pariwisata, pengalaman, tugas kuliah, dan lain-lain sebagainya. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.